Gajah Abraha itu namanya Mahmud. Gajahnya Abraha, ya namanya Mahmud. Enggak ada Mahmud kan? Oh. Iya, tenang saja, tenang. Itu baik, tetap baik. Meskipun gajah Abraha namanya Mahmud, tetap Mahmud itu baik. Tetap, tenang saja. Nama Mahmud itu tetap baik. Ya, Mahmud itu kan artinya terpuji. Itu Mahmud ya, termasuk bagian dari nama terbaik. Cuman kebetulan aja Abraham menamai gajahnya Mahmud. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iktafa atharahu ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Insyaallah pagi ini kita akan bahas surah Al-Fil. Surah ini terkait dengan kisah yang begitu panjang. Dan surah ini secara umum adalah pelajaran yang Allah Subhanahu wa taala ingin berikan kepada kaum Quraisy yang memang sudah diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya yang kita bahas adalah surah Quraisy. Jadi ini dua surah itu dua-duanya menunjukkan kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum Quraisy. Karena beberapa alasan. Alasan pertama karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berasal dari suku ini. Itu alasan pertama. Dan para ahli sejarah mereka bersepakat bahwa peristiwa pasukan bergajah itu adalah bentuk kemuliaan yang Allah berikan sebagai penghormatan bagi tahun kelahiran Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, alasan berikutnya kenapa Allah memuliakan kaum Quraisy, karena mereka ini sebagai kaum penjaga Baitullah Al-Haram, yaitu Ka'bah Al-Musyarrafah. Itu memang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dijaga langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi itu ya alasannya, karena Masjidil Haram, khususnya Ka'bah Al-Musyarrafah itu berada di tengah-tengah kaum Quraisy. Sehingga kemudian mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena keberadaan Ka'bah itu. Nah, surah ini berbicara tentang namanya sendiri kan Al-Fil ya. Surah Al-Fil artinya adalah gajah. Dan ini adalah diambil dari peristiwa bahwa pada saat itu Raja Abraha mengerahkan, ada yang mengatakan 8 ekor gajah yang gede-gede ya. Gajah raksasa 8 ekor. Ada juga yang mengatakan 12 ekor. Tujuan dari Abraha itu nantinya Ka'bah itu di setiap sudutnya nanti diikat pakai rantai. Lalu kemudian rantai itu nanti akan diseret oleh gajah yang jumlahnya 8 ekor ini. Atau yang mengatakan 12 ekor ini. Jadi diseret nanti benar-benar Ka'bah itu akan hancur, roboh, rata dengan tanah. Itu tujuan dari Abraha. Nah, sebelum kita menceritakan tentang kisah itu, terlebih dahulu kita lihat dulu siapa sebetulnya Abraha ini. Tadi dibaca oleh imam ya. Surah apa tadi yang dibaca oleh imam kita? Surah Al-Buruj. Surah Al-Buruj itu menceritakan tentang kisah Ashabul Ukhdud. Kisah Ashabul Ukhdud itu terjadi di Yaman.
Jadi ada seorang raja yang menguasai Yaman pada saat itu. Ini raja terakhir dari suku Himyar namanya. Suku Himyar, mereka berkuasa di Yaman pada saat itu. Antara zaman Nabi Isa alaihi salam dengan zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam sejarah Rasulullah SAW sendiri menjelaskan tentang pengikut Nabi Isa alaihi salam. Itu ada 3 generasi yang masih selamat. Generasi pertama itu Al-Hawariyun. Memang pengikut langsung Nabi Isa alaihi salam. Itu mereka masih selamat dengan mempertahankan keimanannya. Lalu yang kedua, Ashabul Ukhdud itu. Mereka itu disiksa oleh raja terakhir dari suku Himyar ini dengan cara mereka dilemparkan ke dalam parit. Parit gede yang sudah dipenuhi dengan api. Jumlah mereka pada saat itu kurang lebih 20.000 orang. Hampir 20.000 orang. Orang-orang ini adalah kaum muslimin dari daerah Najran. Najran itu posisinya kira-kira antara Yaman dengan Syam. Jadi benar-benar di pertengahan bangsa atau di pertengahan Jazirah Arab. Nah, Najran ini pada saat itu banyak orang-orang berimannya, tapi mereka beriman masih atas agama Nabi Isa alaihi salam. Itu mereka adalah orang-orang yang taat. Jumlahnya sekali lagi kurang lebih hampir 20.000 orang. Nah, oleh Raja Yaman yang dari suku Himyar yang terakhir tadi itu namanya Dzunuwas. Nama raja itu Dzunuwas. Dibikinkan parit, dilemparkan semua orang-orang itu ke dalam parit itu. Mati semuanya. Yang tersisa cuma 1 orang. 1 orang itu namanya Daus Dzu Sa'laban. Dia selamat, kemudian melarikan diri. Dia lari menuju ke utara, menuju ke daerah Syam. Syam pada saat itu masih dalam wilayah kekuasaan bangsa Romawi. Pada saat itu ya. Ini Syam ini masih dalam wilayah kekuasaan bangsa Romawi. Pertanyaannya, kenapa dia lari menuju ke Syam? Jawabannya adalah karena Syam pada saat itu dikuasai oleh bangsa Romawi. Rajanya disebut sebagai Kaisar. Karena bangsa Romawi itu penganut agama Nasrani. Pengikut Nabi Isa alaihi salam. Jadi dia meminta pertolongan ke sana. Sampai di sana, kemudian dia menghadap sang raja, lalu kemudian dia menyampaikan apa yang terjadi di Yaman. Dia meminta agar supaya dibantu, ditolong. Apa kata Kaisar pada saat itu? Dia mengatakan, terlalu jauh kalau saya harus turun tangan. Tapi ada raja yang juga sama keyakinannya dengan kita, yaitu Nasrani. Itu Raja Habasyah. Habasyah ini sekarang Ethiopia ya. Itu tempat di mana Rasulullah memerintahkan kepada sahabat beliau pada saat mereka menghadapi intimidasi dan kezaliman luar biasa dari suku Quraisy musyrikin. Pada saat itu Rasulullah memerintahkan sahabatnya ini untuk hijrah ke Ethiopia itu atau Habasyah. Nah, rajanya itu disebut Najasyi. Dan dia termasuk raja yang taat terhadap agama Nasrani. Jadi mereka ini masih punya hubungan yang kuat dengan Kaisar Romawi pada saat itu yang menguasai Syam. Nah, kemudian akhirnya ditulislah surat oleh Kaisar ini. Dia tulis surat. Saya akan tulis surat, saya akan bersurat kepada Raja Najasyi, saya akan minta dia yang menyelesaikan masalah itu. Akhirnya bersuratlah dia, dititiplah surat itu kepada Daus Dzu Sa'laban tadi. Daus Dzu Sa'laban kemudian berangkat menuju Ethiopia, menuju ke Habasyah itu. Sampai di sana disampaikanlah surat itu. Termasuk diantaranya dia menceritakan apa yang dia alami di Yaman. Karena kan tinggal nyebrang laut aja tuh. Tinggal nyebrang laut aja, kan dekat dengan Yaman. Nah, setelah mendapatkan berita itu, setelah dapat permintaan dari Kaisar Romawi, akhirnya Raja Najasyi ini, Raja Habasyah ini, mengirimkan utusannya untuk masuk ke Yaman, menyelesaikan permasalahan itu. Nah, akhirnya dikirimlah oleh dia satu pasukan besar, yang jumlahnya pada saat itu kurang lebih 70.000 prajurit. Ini dipimpin oleh seorang panglima namanya Aryat. Tapi panglima ini dikawal oleh pendampingnya, pengawalnya namanya Abraha. Jadi Abraha ini bukan pemimpin sebetulnya dia, bukan panglimanya. Panglimanya itu Aryat namanya. Nah, Aryat ini tapi kemudian Raja Habasyah ini tidak mengirimkan Aryat sendiri. Tentu ada pembantunya, panglimanya, pengawalnya. Namanya Abraha itu. Dikirimlah mereka ke sana. Sampai di Yaman, kemudian mereka memerangi Dzunuwas, diperangi oleh mereka, sampai kemudian mereka bisa menaklukkan Yaman. Dzunuwas itu kemudian kalah.
Akhirnya apa yang terjadi? Menyaksikan kekalahan pasukannya, Dzu Nuwas itu langsung mengambil kudanya, ditunggang kudanya, tapi larinya malah ke laut. Jadi dia bunuh diri ceritanya. Lari ke laut, sampai sejauh mungkin masuk ke dalam laut, akhirnya dia mati tenggelam di laut itu. Setelah selesai itu, aman semuanya, akhirnya Yaman ini dikuasailah oleh Aryad itu. Tapi masih dalam wilayah kekuasaan Habasyah. Nah, tidak lama kemudian terjadi sengketa antara Aryad dengan Abraha. Ini berantem mereka ini. Nggak sepaham. Nah, dan masing-masing di antara dua orang ini punya pengikut. Masing-masing ya. Akhirnya karena mereka memperebutkan Yaman, berperanglah akhirnya mereka berdua. Tapi setelah dua pasukan itu berhadapan-hadapan, apa kata Abraha? Dia mengatakan begini, jadi Abraha itu sebetulnya, orangnya itu katanya lemah lembut. Jadi dia masih punya perasaan juga sebetulnya. Cuman kayak dasar orang musyrik, orang kafir ya kayak gitu jadinya kan. Sebetulnya dia punya perasaan, jadi kalau ada orang minta maaf, dimaafin sama dia. Kalau ada orang yang mau dibunuh sama dia, kemudian dia mohon ampun, itu diampuni sama dia. Orangnya itu pendek, kulitnya hitam, kemudian gempal. Sementara Aryad ini orangnya tinggi, gede, gagah. Nah, berhadap-hadaplah dua pasukan ini. Tapi kemudian Abraha akhirnya mengatakan, ini nggak ada gunanya kalau kemudian dua pasukan harus dikorbankan. Sementara yang bersengketa adalah saya dan Aryad. Akhirnya apa kata Abraha? Dia mengirimkan surat kepada Aryad. Dia mengatakan, wahai Aryad, ini nggak elok kalau kemudian kita harus korbankan mereka. Nggak bagus. Kalau memang kita ingin menyelesaikan permasalahan ini, kita aja yang berhadapan berdua. Jadi kita aja perang tanding. Siapa di antara kita yang menang, dia yang akan menguasai semua pasukan ini. Sepakat Aryad. Oke, sepakat. Akhirnya keluarlah mereka berdua. Setelah mereka keluar berdua, akhirnya apa yang terjadi? Aryad, karena memang dia orangnya tinggi, gede, gagah, dan dia memang panglima ya. Diambil tombaknya, kemudian dilemparkan kepada Abraha ini. Sampai kemudian tombak itu mengenai mukanya, terbelah dua wajahnya ini. Tapi tengkoraknya nggak terbelah ya. Tapi kemudian ini dari alisnya sampai ke matanya, hidungnya, bibirnya, mulutnya ini terbelah menjadi dua kayak gitu. Langsung terbelah menganga. Itu yang terjadi. Sehingga Abraha ini kemudian disebut sebagai Al-Ashram. Jadi kalau kita lihat Abraha itu sering disebut Abraha Al-Ashram. Kenapa dia disebut Al-Ashram? Al-Ashram itu artinya yang terbelah dua. Kenapa? Karena wajahnya terbelah dua gara-gara kena tombak dari Aryad tadi itu. Akhirnya apa yang terjadi? Dia jatuh, Abraha ini. Tapi karena dia punya pengawal. Dia punya pengawal yang selalu ngikut di belakangnya. Pengawalnya ini akhirnya kemudian mengambil pedangnya dan ditusukkan kepada Aryad. Aryad mati. Jadi yang mati Aryad, Abraha ini tetap hidup. Meskipun kemudian dia dirawat dulu. Begitu dia sembuh, akhirnya semua pasukan dan termasuk diantaranya Yaman di bawah kekuasaan Abraha pada saat itu. Nah, setelah dikuasai oleh Abraha, terdengar oleh Raja Najasyi apa yang terjadi. Marah dia. Marah Raja Najasyi. Saya tidak menginginkan Anda untuk membunuh Aryad. Anda membunuh Aryad harusnya atas izin daripada saya. Jadi dia merasa bahwasanya Abraha ini mengambil tindakan sendiri. Tidak atas izin Raja Habasyah. Sementara mereka ini diutus oleh Raja Habasyah atau Najasyi tadi itu. Marah dia. Nah, apa yang dilakukan oleh Abraha? Ya, seperti kita katakan tadi, asalnya orang ini sebetulnya punya perasaan yang tinggi. Akhirnya apa yang dia lakukan? Dicukur habis rambutnya. Dibotak. Kemudian dimasukkan ke dalam kantong rambutnya. Setelah itu dia mengambil kantong kulit. Diambillah tanah Yaman, dipenuhi kantong kulit itu dengan tanah Yaman. Lalu setelah itu dia kirim surat. Kemudian dia kumpulkan barang-barang berharga, dikirimkan menuju ke Habasyah, ke Raja Najasyi ini. Suratnya berbunyi seperti ini. Wahai Tuan Raja, saya adalah anak buah Anda, saya adalah pekerja Anda, budak Anda, hamba Anda, Aryad juga hamba Anda. Jadi kalau ada satu di antara kami yang terbunuh, Anda tidak rugi. Meskipun saya telah membunuh dia, kata Abraha, tapi saya tetap menjadi hambamu. Maka oleh sebab itu, saya kirimkan ini tanah Yaman. Untuk apa saya kirimkan tanah Yaman? Untuk engkau letakkan di bawah telapak kaki engkau. Jadi letakkan tanah Yaman ini di bawah telapak kakimu, agar supaya engkau tahu bahwa Habasyah ini, bahwa Yaman ini itu masih di bawah kekuasaan. Lalu kedua, saya juga mengirimkan rambut saya.
sebagai bukti bahwasanya saya sebetulnya masih mengakui bahwa saya adalah hamba bagi Anda. Dan oleh karena itu, saya harap Anda mengangkat atau membebaskan saya dari sumpah Anda bahwa Anda akan membunuh saya. Nah, mendengarkan ucapan seperti ini, maka Raja Najasyi kemudian luluh. Dimaafkanlah oleh dia. Apa kata Raja Najasyi? Kalau seperti itu, maka tunggu perintahku, jangan bertindak semaumu. Oke, saya maafkan Anda, kata Raja Najasyi. Tidak lama seperti itu, masih belum puas Abroha ini. Dia masih kepengen ngasih hadiah lagi. Kepada siapa? Kepada Raja Najasyi itu. Akhirnya dia mengirimkan surat lagi. Wahai Raja Najasyi, sebagai bentuk terima kasih saya, Anda sudah mengampuni saya dari sumpah Anda, maka saya akan membangunkan untuk Anda di Yaman ini gereja yang paling megah yang pernah ada. Ya. Akhirnya setelah itu atas persetujuan daripada Raja Habasyah atau Najasyi ini, dibangunlah gereja itu oleh Abroha. Nama gereja itu disebut Al-Qulais. Gerejanya itu disebut Al-Qulais, nama gerejanya. Dan itu gereja yang luar biasa megahnya di Yaman pada saat itu. Menurut para ahli sejarah, mereka mengatakan saking tingginya gereja itu, sehingga kalau ada orang yang mendongak ke atas, nengok ke atas, pengen ngelihat puncak gereja itu, pecinya pasti jatuh. Saking tingginya. Tinggi luar biasa. Nggak kejangkau, susah untuk dilihat. Ini alasan pertama membangun gereja itu. Tapi ternyata ada modus, alasan yang kedua juga, yang dilakukan oleh Abroha dalam membangun gereja ini. Apa itu modusnya? Dia iri terhadap Ka'bah. Ka'bah Al-Musyarrafah ini pada saat itu, meskipun dikelola oleh orang-orang musyrikin, tapi dia sudah menjadi pusat haji. Terutama bagi orang-orang yang ada di Jazirah Arab. Meskipun cara mereka haji, cara musyrik ya. Cara mereka haji bukan cara yang sesuai dengan syariah Islam, enggak. Apalagi pada saat itu memang Islam belum datang. Tapi setidaknya ini menjadi sumber ekonomi bagi orang-orang Makkah pada saat itu. Ya bisa dibayangin aja ya. Ketika semua orang di musim haji mereka datang ke situ, itu kan perputaran ekonomi yang ada di kota Makkah pada saat itu tuh lumayan menjadi sumber penghasilan bagi mereka, orang-orang Arab atau orang-orang Quraisy pada saat itu. Nah, ini Abroha ngiri. Jadi akhirnya apa? Dia punya tujuan bahwa dia membangun kanisah yang bernama Al-Qulais ini untuk menyaingi Ka'bah. Jadi agar supaya bagaimana ketika kanisah ini sudah dibangun oleh dia dengan sukses, dia akan mulai mengalihkan perhatian orang-orang Arab agar supaya mereka tidak lagi berhaji di Ka'bah Al-Musyarrafah, tapi mereka berhajinya di Yaman. Dan ini adalah penghinaan bagi orang-orang Quraisy. Kenapa kita katakan demikian? Karena orang Quraisy ini luar biasa penghormatannya terhadap Ka'bah. Sudah kita katakan tadi. Jadi bahkan sampai mereka harus mati sekalipun demi membela Ka'bah, itu mereka akan lakukan. Nah, mendengar berita ini, bahwa Abraham membangun Al-Qulais ini dalam rangka menyaingi Ka'bah Al-Musyarrafah, akhirnya marah orang-orang Quraisy. Demikian marahnya, ada salah satu di antara anak muda dari Quraisy yang kemudian nekat. Dia nekat berangkat menuju Yaman. Sampai di Yaman, dia masuk ke gereja itu malam hari. Masuk ke gereja itu, kemudian dilumuri gereja itu dengan kotoran manusia. Dalam riwayat yang lain, ada yang mengatakan bahwa yang dia lakukan bukan buang air di dalam itu. Tapi dia langsung membakar gereja itu, sehingga kemudian terbakar semuanya, runtuh rata dengan tanah. Setelah itu apa yang dilakukan pemuda itu? Kabur, pulang kembali ke Makkah Al-Mukarramah. Tapi setidaknya dia sudah membuktikan betapa luar biasanya pembelaan dia terhadap Ka'bah Al-Musyarrafah. Ingat, ini orang musyrik. Ini orang musyrik. Tapi penghormatan mereka terhadap Ka'bah luar biasa. Jadi setelah itu, kedengaran oleh Abrahah. Marah Abrahah. Dari situlah kemudian yang memicu dia, akhirnya mengerahkan pasukan bergajah itu. Dikerahkanlah oleh dia pasukan bergajah, menuju ke Ka'bah Al-Musyarrafah. Jadi dikumpulkan oleh dia, semua gajah-gajah terbaik. Gajahnya gede-gede pada saat itu. Memang benar-benar gajah-gajah raksasa. Dan diyakini oleh dia bahwa gajah yang dibawa oleh dia itu benar-benar pasti akan bisa merobohkan Ka'bah dalam waktu sekejap. Dia kemudian mengatakan, kami akan menghancurkan Ka'bah itu. Siapapun yang menghalangi kami akan menghancurkan mereka. Nah, mendengar berita bahwa Abrahah ini akan menghancurkan Ka'bah, semua suku-suku yang hidup antara Yaman dengan Makkah Al-Mukarramah itu mempersiapkan pasukan untuk menghadang Abrahah ini. Sehingga setiap negeri yang dilewati oleh Abrahah, itu mereka melakukan perlawanan, tapi tidak ada satupun yang berhasil.
Nggak ada satupun yang berhasil. Sampai kemudian terakhir mereka memasuki Taif. Jadi daerah atau negeri terakhir sebelum Makkah Al-Mukarramah dari arah Yaman itu Taif namanya. Nah, dari Taif ini juga ada yang melakukan perlawanan. Ditaklukkan juga oleh Abraha. Nah, setelah ditaklukkan oleh Abraha, pemimpin daripada yang melawan dari Taif ini kemudian ditawan oleh Abraha, tapi kemudian dia mengatakan, "Nggak usah tawan saya akan ikut Anda dan saya akan menjadi penunjuk jalan untuk Anda." Akhirnya ditawan oleh Abraha, dibebaskan oleh Abraha, tidak dibunuh, dibawa jadi penunjuk jalan menuju ke Makkah Al-Mukarramah. Nah, sampai di daerah Al-Mughammis. Daerah Al-Mughammis itu di luar Makkah Al-Mukarramah. Sudah sebelum masuk Makkah Al-Mukarramah itu namanya Al-Mughammis, sampai di sana mereka berhenti. Di daerah itulah tempat di mana orang-orang Makkah Al-Mukarramah menggembalakan unta-unta mereka. Dilepas untanya di situ. Termasuk di antaranya unta dari Abdul Muttalib. Pada saat itu jumlahnya 200 ekor. Dia pada saat itu pemegang kunci Ka'bah. Penguasa Makkah Al-Mukarramah itu Abdul Muttalib pada saat itu. Nah, di jarah ini, semua unta yang ada di situ dijarah oleh Abraha. Setelah semua dijarah oleh Abraha, baru kemudian Abraha mengutus utusannya, namanya Hunatah Al-Himyari. Dia utus untuk masuk ke Makkah. Wahai Hunatah, masuklah engkau ke Makkah, sampaikanlah, cari siapa pemimpin Makkah. Sampaikan kepada dia bahwa kami masuk ke sini bukan untuk memerangi orang-orang Quraisy. Bukan. Jadi jangan melawan. Itu kata Abraha. Dia katakan, jadi jangan melawan, tolong jangan melawan. Karena tujuan kami ini bukan ingin memerangi orang-orang Quraisy, tapi tujuan kami ingin menghancurkan Ka'bah. Maka oleh sebab itu jangan melawan. Berangkatlah Hunatah ini masuk ke Makkah Al-Mukarramah. Ditanyakan, siapa pemimpinnya? Ditunjukkan akhirnya, itu Abdul Muttalib namanya. Bertemulah Hunatah dengan Abdul Muttalib. Setelah itu disampaikan pesan daripada Abraha. Apa kata Abdul Muttalib? Dia mengatakan, demi Allah, kami pun tidak ingin untuk memerangi mereka. Kenapa? Kami nggak punya kekuatan untuk memerangi mereka. Itu satu. Lalu yang kedua, kalau memang tujuannya ingin merobohkan Ka'bah, ya silakan saja. Kalian berurusan langsung dengan Tuhan daripada Ka'bah itu. Itu kata dia ya. Kalau memang Tuhan daripada Ka'bah itu ingin melindungi Ka'bah, mereka pasti akan dihancurkan itu. Tapi kalau memang Tuhan daripada Ka'bah itu ingin membiarkan, ya sudah, itu urusan mereka. Yang jelas bahwa kami sama sekali tidak punya kekuatan untuk melawan pasukan Abraha. Itu kata Abdul Muttalib. Akhirnya Abdul Muttalib ini dibawa oleh Hunatah tadi untuk menghadap Abraha. Sampai di tempat Abraha membangun kemah di sana ya. Sampai di Al-Mughammis, bertemu. Ketika bertemu dengan Abraha, ini Abdul Muttalib ini orangnya ganteng. Gagah. Abdul Muttalib ya. Kakek Rasulullah ya pasti ganteng lah. Rasulullah itu orang paling ganteng atau gantengan Nabi Yusuf? Kira-kira gantengan siapa? Hah? Gantengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana dengan Nabi Yusuf? Nabi Yusuf itu paling ganteng di zamannya. Nabi Yusuf itu paling ganteng tapi di zamannya pada saat itu. Makanya dia dikatakan paling ganteng. Tapi kalau dibanding Rasulullah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam masih jauh lebih ganteng dibandingkan Nabi Yusuf alaihissalam. Itu kayak gimana gantengnya ya? Nabi Yusuf aja tergila-gila ya Zulaikha ya. Gimana Nabi Muhammadnya? Udah nggak usah pikirin gantengnya ibu-ibu. Kita kembali. Jadi ya udah lewat. Jadi Al-Hunatah kemudian mengajak Abdul Muttalib ini untuk ketemu dengan Abraha. Sampai di Al-Mughammis ketika ketemu, Abraha kagum. Dia kagum ngelihat. Pertama, Abdul Muttalib ini selain ganteng luar biasa, tapi dia juga wibawanya luar biasa. Jadi berwibawa orang ini. Turun dia dari singgasananya. Biasanya kalau ada orang yang menghadap, dia tetap duduk di singgasananya. Orang yang menghadap duduk di bawah. Ketika ngelihat Abdul Muttalib, apa yang dilakukan Abraha? Dia turun, duduk sama-sama di karpet di bawah. Jadi langsung duduk di sampingnya, saking menghormatinya Abdul Muttalib ini. Tapi pada saat itu Abraha dia mikir bahwasanya Abdul Muttalib ini datang ke sini tujuannya untuk nego. Agar supaya Abraha ini membatalkan niatnya. Ini kan orang Habasyah ini. Orang Habasyah ini bahasanya bukan Arab. Sementara Abdul Muttalib bahasanya bahasa Arab. Jadi menggunakan penerjemah. Kata Abraha, sampaikan kepada dia. Apa tujuannya dia datang ke sini? Jadi apa kira-kira yang dia inginkan?
Ketika ditanya seperti itu, Abdul Muthalib jawabannya singkat. Saya ingin Anda kembalikan 200 ekor unta saya. Itu aja. Langsung kaget. Loh, saya pikir tadi Anda ini orang berwibawa, Anda ini datang sebagai pemimpin Makkah untuk membela Ka'bah. Di mana Ka'bah itu adalah simbol agung bagi agama yang Anda anut. Tapi kenapa justru Anda lebih mementingkan 200 ekor unta dibandingkan daripada Ka'bah Al-Musyarrafah? Kok bisa kayak gitu? Akhirnya apa kata Abdul Muthalib? Dia mengatakan, ana rabbul ibil. Walil Ka'bati rabbun yahmiha. Itu kata Abdul Muthalib. Saya ini pemilik unta itu. Adapun Ka'bah itu ada pemiliknya. Nanti pemiliknya itu sendiri nantinya yang akan menjaga daripada Ka'bah itu, bukan saya. Jadi kata dia begitu, saya ini mah cuma pemilik unta. Ka'bah itu ada yang punya sendiri. Jadi kalau Anda ingin berurusan dengan Ka'bah, ya Anda berurusan dengan Rabb-nya. Anda berurusan dengan Tuhannya, bukan dengan saya. Saya ini cuma pemilik ibil. Maka oleh sebab itu kata dia, tolong kembalikan unta saya yang 200 ekor itu. Akhirnya dikembalikanlah oleh Abraha ini unta yang 200 ekor itu. Setelah itu dia kemudian, ini karena Abdul Muthalib ini ketika berangkat bertemu dengan Abraha itu diikuti oleh beberapa orang pembesar Quraisy pada saat itu. Nah, setelah mereka bertemu dengan Abraha, sebelum pulang kembali ke Makkah Al-Mukarramah, pada saat itu mereka terlebih dahulu melobi dulu. Ini mereka mengatakan bahwa kami akan memberikan kepada Anda sepertiga daripada harta kekayaan kami. Sepertiga harta kekayaan kami akan berikan kepada Anda dengan catatan urungkanlah niat Anda untuk menghancurkan Ka'bah. Jadi mereka meskipun begitu masih tetap melakukan usaha ya, negosiasi. Tapi ditolak oleh Abraha. Enggak. Kalau memang Anda tidak ingin melindungi secara langsung Ka'bah dan Anda menawarkan itu, kami enggak mau. Karena memang sebetulnya kaya raya pada saat itu. Abraha itu. Dan ini saking kaya rayanya, itu dalam perjalanan mereka menuju ke Ka'bah Al-Musyarrafah, itu mereka membawa emas-emas perhiasan mereka itu dibawa semuanya. Itu dibawa semuanya. Sehingga ketika mereka dihancurkan oleh burung ababil, dihancurkan oleh Allah melalui burung ababil, ini apa yang terjadi? Orang-orang Makkah Al-Mukarramah dapat ghanimah. Mereka dapat harta, harta karun ya. Iya, mereka dapat harta karun jadinya. Dikumpulin tuh emas, dikumpulin semua kekayaan yang dibawa oleh pasukan Abraha, itu ditinggalkan. Kenapa? Karena mereka lari pontang-panting. Borok-borok mikirin hartanya. Mikirin nyawa aja, belum tentu mereka selamat. Itu yang terjadi. Akhirnya kekayaan itu semuanya jadi milik orang-orang Quraisy. Ayo kita kembali. Sepertiga, nggak mau dia. Akhirnya apa pesan daripada Abdul Muthalib? Oke, kalau begitu, silakan Anda berurusan langsung. Kami akan kembali. Pulanglah kembali Abdul Muthalib menuju Makkah Al-Mukarramah. Sampai di Makkah Al-Mukarramah disampaikan kepada seluruh orang Quraisy. Wahai seluruh orang Quraisy, keluarlah ke semua bukit-bukit yang ada di sekeliling Makkah Al-Mukarramah ini. Bersembunyilah, karena boleh jadi akan ada sesuatu yang terjadi, kata mereka. Karena mereka memang benar-benar yakin, siapapun yang mengganggu Ka'bah pasti akan dihancurkan, dibinasakan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya keluar semua mereka menuju ke bukit-bukit yang ada di sekitar Makkah Al-Mukarramah. Nah, Abdul Muthalib sendiri itu bersembunyi di bukit yang ada Gua Hiranya. Di situ dianya. Jadi sekitar Gua Hira, tempat di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam menerima wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, keluar semua akhirnya mereka. Tapi sebelum keluar, Abdul Muthalib terlebih dahulu datang ke Ka'bah. Dipegang pintu atau rantai pintu Ka'bah, kemudian dia berdoa. Ya Allah, setiap manusia atau setiap rumah punya pemiliknya sendiri. Dan semua orang pasti akan melindungi rumahnya. Ka'bah ini adalah rumahmu, wahai Allah. Maka oleh sebab itu, lindungilah. Tapi kalau memang misalnya engkau tidak melindungi, itu urusan Anda dengan Abraha atau dengan pasukan bergajah itu. Lalu setelah itu, mereka kemudian keluar meninggalkan Ka'bah. Jadi benar-benar Makkah Al-Mukarramah kosong pada saat itu. Nah, setelah itu apa yang terjadi? Kemudian mereka keluar dan mengintip. Nah, keesokan paginya, Abraha itu mulai naik gajahnya. Gajah Abraha itu namanya Mahmud. Gajahnya Abraha, ya namanya Mahmud. Enggak ada Mahmud kan? Oh.
Iya, tenang saja, tenang. Itu baik, tetap baik. Meskipun gajah Abraha namanya Mahmud, tetap Mahmud itu baik. Tetap, tenang saja. Nama Mahmud itu tetap baik. Ya, Mahmud itu kan artinya terpuji. Itu Mahmud ya, termasuk bagian dari nama terbaik. Cuman kebetulan aja Abraham menamai gajahnya Mahmud. Nah, namanya Mahmud gajah itu. Nah, akhirnya begitu pagi-pagi diarahkanlah semua gajah itu menuju Makkah Al-Mukarramah. Tapi ketika diarahkan menuju Makkah Al-Mukarramah, oh iya tadi itu ada siapa namanya? Nufail namanya. Nufail bin Habib. Jadi ketika Nufail bin Habib ini saya katakan tadi pemimpin Taif ya. Tadi saya katakan pemimpin Taif yang kemudian dikalahkan oleh Abraha ini dan kemudian dibawa untuk menjadi penunjuk jalan. Nah, Nufail ini kemudian, Nufail bin Habib ini setelah mulai mau berangkat gajah itu, datanglah Nufail, dipegang kupingnya itu Mahmud oleh Nufail. Ketika dipegang kupingnya Mahmud, apa kata Nufail? Dia mengatakan, wahai Mahmud, ubruk. Ubruk itu artinya menderum, duduk. Duduk dan menderum. Jadi jangan berangkat. Ubruk ya Mahmud. Kenapa kata dia? Jadi kalau Anda tidak menderum atau kalau enggak balik arah, pulang kembali ke negeri tempat di mana Anda berasal. Itu kata Nufail. Kenapa? Karena Anda sekarang sedang berada di tanah haram. Setelah dia memegang kupingnya seperti itu dan mengucapkan kalimat itu, Nufail ini kemudian keluar juga. Dia akhirnya kabur dan kemudian berangkat menuju ke atas bukit juga bersama dengan Abdul Muttalib. Jadi dia berangkat bersama dengan Abdul Muttalib, ngintip juga dia dari atas bukit. Nah, pada saat itu Abraha sudah nggak perhatiin itu. Kenapa? Mereka sudah nyampe. Jadi tinggal menuju Ka'bah aja pada saat itu. Nah, ketika itu, akhirnya apa yang terjadi? Benar, sesuai dengan perintah dari Nufail tadi itu, gajahnya langsung duduk. Ketika duduk seperti itu, dipukul oleh Abraha. Ditarik pakai, ada penarik besi itu. Memang benar-benar buat mendiriin gajah itu pakai penarik besi. Nggak mau berdiri. Nggak mau berdiri. Dipukulin, ditarik-tarik, ditusuk-tusuk. Nggak mau berdiri gajahnya. Semua gajah seperti itu. Akhirnya apa yang terjadi? Mereka coba mengalihkan arahnya. Dialihkan arahnya ke arah selatan, ke arah Yaman. Berdiri langsung gajahnya. Langsung lari. Kabur. Aneh kan? Di-stop lagi gajahnya. Diarahkan menuju ke timur. Ketika diajakkan menuju ke timur, lari lagi dia. Jadi tetap lari dia. Diarahkan menuju ke utara lagi, tetap lari. Tapi ketika karena waktu itu kan posisi Ka'bah sudah ke barat ya. Posisi Ka'bah ke barat pada saat itu. Ketika diarahkan ke Ka'bah, duduk lagi gajahnya. Nah, pada saat itu tetap dipaksa oleh mereka. Nah, tiba-tiba karena dipaksa seperti itu, datanglah burung ababil itu. Dikirim oleh Allah Subhanahu wa taala yang jumlahnya tidak terhitung, terlalu banyak jumlahnya. Para ulama ahli sejarah mereka mengatakan bahwa burung ababil itu seperti burung walet. Ada yang mengatakan warnanya hijau. Mereka berasal dari mana burung ababil itu? Dari laut. Jadi asalnya dari laut, kemudian warnanya hijau. Mereka berangkat berbondong-bondong. Nggak habis-habis itu berbondong-bondong. Jumlahnya nggak terhitung. Dan setiap burung itu membawa 3 batu. Batunya kecil-kecil. Kayak kacang, Kacang sukro. Kacang adas. Tahu kacang adas? Iya, kacang adas itu ya kacang Arab itu yang agak gede-gede. Jadi masing-masing burung membawa 3 batu. 1 batu di paruhnya, 2 batu di kedua kaki. Kaki apa tangan itu, Pak? Oh, kaki kalau burungnya. Iya, 2 batu itu di kedua kakinya. Nah, itu jadi masing-masing membawa 3. Kemudian dilempari semua itu pasukan. Kayak kacang adas itu sebetulnya kecil sebetulnya ya. Tapi sifat daripada batu itu kan min sijil. Sifat daripada batu itu kan sijil. Sijil itu kata para ulama, para mufassirin, itu artinya keras sekali. Itu satu. Makna yang kedua, sijil itu sebetulnya berasal dari bahasa Persia. Dari bahasa Persia, 2 kata. Jadi ini perpaduan antara batu dengan tanah. Nah, tapi kerasnya luar biasa. Nah, ketika mereka melempari pasukan-pasukan bergajah tadi itu, siapapun yang tersentuh oleh batu itu, maka seluruh anggota tubuhnya ini, dagingnya itu akan meleleh. Itu satu. Yang kedua, anggota badannya itu akan rontok satu persatu. Jadi jarinya dulu satu rontok. Lalu kena lagi jari telunjuknya rontok. Jari tengahnya rontok, jari manisnya rontok, kelingkingnya rontok. Lalu kemudian pergelangan tangannya rontok. Rontok satu persatu.
Sehingga kemudian tidak lama setelah itu, ini orang-orang Quraisy mereka nonton dari atas. Sehingga mereka lari kabur tunggang langgang. Ada yang nggak kena, tapi mereka kabur. Tapi meskipun mereka kabur, tetap saja pada akhirnya mereka binasa. Dicarilah tadi itu yang namanya Nufail. Nufail mana? Nufail mana? Kenapa? Mereka nggak tahu jalan pulang ke Yaman. Yo, di tengah padang pasir. Pada saat itu kan untuk kemana-mana harus punya apa namanya? Iya, kok nggak ada kompas. Iya, kalau sekarang Google Map, Pak. Nggak ada Google Map. Itu harus ada penunjuk jalan itu pada saat itu. Harus ada penunjuk jalannya. Mereka cari-cari Nufail. Nufail sudah nggak ada, dia tertawa-tertawa di atas bukit. Nah, akhirnya semuanya mati di situ bergelimpangan, tapi ada yang berhasil sampai ke Yaman. Siapa itu? Ya Abroha sendiri. Dia berhasil sampai ke Yaman, tapi dibopong. Dan dalam perjalanan mereka kabur kembali ke Yaman, itu satu persatu anggota tubuhnya itu jatuh. Dan setiap ada anggota tubuhnya yang jatuh, setiap itu keluar nanak yang berasal dari bekas anggota tubuh yang jatuh tadi itu. Itu luar biasanya. Makanya dikatakan di dalam ayat itu ya, faja'alahum ka'asfin ma'kul. Itu benar-benar mereka badannya itu sama seperti asfin, daun yang ma'kul, dimakan oleh ulat. Itu benar-benar robek satu persatu itu. Sehingga para ahli sejarah mengatakan, Abroha ini ketika tiba di Yaman pada saat itu, saat dia tiba di Yaman, itu yang terjadi badannya sudah seperti anak burung. Artinya apa itu? Anak burung itu kan nggak ada bulunya, ya nggak ada bulunya, anggota tubuhnya nggak ada kelihatan kan? Ya tinggal badan doang kayak gitu. Kemudian dongakkan kepalanya itu hanya itu aja. Jadi sudah seperti anak burung ketika dia sampai di Yaman, tapi sampai di Yaman ya binasa juga pada akhirnya. Kita akan lanjut sedikit. Jadi ketika tadi itu Abroha ini bertemu dengan Abdul Muthalib, itu sebetulnya Abdul Muthalib sempat menitipkan pesan. Kata dia, tapi hati-hati. Karena itu Tuhannya bisa marah. Tuhan daripada Ka'bah itu. Dan kalau dia menghendaki untuk melindungi atau mencegah Anda pasti akan bisa dibinasakan oleh Tuhannya. Tapi apa jawaban Abroha? Dia mengatakan, Tuhannya nggak akan bisa menghalangi saya. Ya namanya juga orang kafir. Meskipun dia masih menggunakan perasaan, tapi sombongnya pasti ada. Ya, karena orang kafir ya. Inilah yang dimaksud dengan alam yaj'al kaidahum fi tadlil itu. Semua usaha mereka, kesombongan mereka, apa yang mereka lakukan, itu benar-benar dibuat gagal total oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa arsala alaihim toiran ababil, dan kemudian Allah mengutus atau mengirimkan untuk mereka toiran, burung-burung ababil. Nah, ababil itu sebetulnya, ababil itu nama burung atau bukan? Nama orang, Pak. Ada nama orang ababil, Pak. Ada katanya ababil itu ABG labil, Pak. Ababil itu artinya berbondong-bondong. Jadi ababil itu artinya tidak habis-habis. Itu ababil. Jadi datang satu kelompok, datang lagi susul menyusul. Ada yang mengatakan ababil itu berkelompok-kelompok. Jadi toiran ababil, ababil itu bukan namanya, tapi ababil itu sifat di mana bagaimana sifatnya saat mereka datang. Itu yang disebut sebagai toiran ababil. Semenjak saat itu, baru mulai muncul yang namanya penyakit cacar. Jadi cacar itu, disitulah pertama kali muncul di Makkah Al-Mukarramah. Yang kedua, disitulah pertama kali pohon-pohon yang bau itu ada di Makkah Al-Mukarramah. Atau di Jazirah Arab pada umumnya. Salah satu di antaranya adalah pohon Hanzalah. Atau Al-Hanzal. Disebabkan karena virus yang ditimbulkan oleh bangkai-bangkai yang bergelimpangan dari pasukan Ashabul Fil itu. Sehingga kemudian menyebabkan ada pohon yang harus jadi pohon pahit. Kemudian ada juga penyakit yang kemudian menjadi penyakit cacar tadi itu. Sejak saat itu muncul penyakit ini. Nah, wallahu a'lam bishawab, itulah kisah daripada Ashabul Fil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.